WhatsApp ya. Kali ini Mama akan review seberapa irit motor Yamaha Pixen NPL 2016. Di sini memang udah isi full tank. Ya, bisa kalian nggak percaya ini udah full. Ya cuma memang fullnya agak batas atas, nggak sampai ini. Karena tuh nggak sampai, ya itulah pokoknya nama besi. Tapi ya kita cobalah seberapa irit nih si Yamaha Pixen. Oke, Mamang juga akan nyalakan tripnya di sini, lur. Nih, hai bro. Kita akan nyalakan trip. Oke, trip 2 ya. Tuh, trip 2-nya udah 0. Oke lur, kita akan review. Isinya full to full. Sekarang dari Samsat Sumedang. Ya. Karapyak sampai ke Ciromed itu sekitar habis berapa lur? Kita akan coba nih. Semoga aja nih kelihatan ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol juga di jalan. Oke. Oke, jelas ya lur ya. Tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Trip 0, bensin full. Lokasi di Samsat Sumedang. Tes dulu brother. Habis berapa liter kah bensin Yamaha Pixen ini? Jadi untuk speknya yang Yamaha Pixen ini itu original ya, cuma yang diganti itu block shaker, karena yang sebelumnya itu yang ori bawaan pabriknya itu ada baret sehelai yang bisa mengakibatkan ngebul, kebocoran oli dari yang baret si head silindernya itu. Jadi memang ganti pakai NPP, dan alhamdulillah ini sudah sekitar 1 tahun. Si NPP ini enggak rewel, jadi masih aman-aman aja lur. Jadi speknya itu motor ini standaran, terus rantainya pakai 43, depan 14, belakang 43. Terus untuk apanya lur? Untuk ban depan 100, belakang 130. Ya full bawaan pabrik lah, belum dirubah-rubah. Cuma ya modif tipis-tipis kayak stang paling gitu. Terus tuh oli pakai enduro racing. Terus lampu pakai LED. Itu aja sih lur. Belum ada portingan, belum ada apa-apalah pokoknya mah. Cuma ganti lock silinder pakai NPP.
sekalian juga gue mau nanya ini ya, kemarin itu waktu Mamang ganti blok silindernya ini si bloknya itu nggak bisa digedein ya. Alasannya itu karena bahannya itu dari keramik. Jadi Mamang mau gak mau harus ganti full set MPPA gitu loh. Untuk kilometer kita batasin ya di mentok 60. Jadi sekitar 40 sampai 60. Karena di sini jalannya memang naik turun lur. Terus di siang hari padat penduduk ya, kalau misalkan terlalu kencang membahayakan. Jadi Mama ngambilnya itu yang 40 sampai 60 km per jam gitu loh. Let's go brother. Trip udah 3 kilo. Kalau nggak salah antara Sumedang Tanjung Sari itu kilometernya itu sekitar 19 lah. Jadi nggak nyampe 1 liter harusnya nih. Di Siputnya nggak nyampe 8.000. Tapi kita cek aja nih. Karena sebelumnya kan Mamang udah pernah bongkar. Terusnya juga ini belum pernah di remap throttle atau injeksinya, jadi belum pernah diatur gitunya tekanan bensin yang masuk dan angin yang keluarnya. Soalnya bensin ini rutin diservis, tapi bukan diservisnya ke bengkel. Diservisnya ya cuma ganti oli, terus buka saringan, sama semprot pakai vacuum cleaner. Bukan vacuum cleaner ya, carbo cleaner, sorry. 62 lu. Kita turunin lagi. Stok 42 lah.
jalan Cadas Pangerang, kalian tahu sendiri lah ya, naik turun nih, otomatis konsumsi bakarnya juga harusnya lebih banyak daripada yang jalan mendatar, karena kan lebih berat juga. Otomatis kalau misalkan lebih berat, si mesinnya juga kerjanya lebih ekstra gitu. Gitu aja logikanya lur. Ya kalau misalkan kalian ada beranggapan bang, sama aja, malahan lebih irit jadi jalan lurus. Soalnya lebih ngabret. Emang benar kalau misalkan di jalan lurus lebih irit, tapi disesuaikan juga dengan kondisi kita berkendara. Apakah kita lebih dari 100 km per jam ataupun 60 km per jam. Jadi disesuaikan juga dengan kondisi si motor lur. Kilometer udah 7 km per jamnya. Udah 70 km. Ya 77 km, sorry lur. Gak fokus anjir. Anginnya kenceng-kenceng. Mantap. Nah, sekalian juga gue mau tanya nih, kan gue tuh di rumah ada bit karbu gitu ya, dan emang bit karbu itu diperuntukkan untuk ojol. Kira-kira gitu ya, memang ada rencana pengen ganti motor yang mesin injeksi gitu. Kira-kira untuk ojol enaknya motor apa lu? Ya ini kan rencananya untuk 2-3 tahun kali ya, karena kan atau mamang juga baru ngisiin kemarin tanggal 1, sekarang tanggal 3 ya, baru 2 hari ngisiin, masa udah dijual kan sayang. Gue minta saran ke teman-teman, enaknya motor apa gitu. Tentunya yang irit BBM, tenaga di tanjakan di turunan, enak juga. Memang nanya juga ke bengkel gitunya, kalau misalkan Mojek itu jangan yang Beat Deluxe sama yang di Honda Genio itu, karena katanya pas di tanjakan loyo lur, baru katanya. Tapi memang juga agak tahu gitunya. Nah itu pendapat bengkel. Mungkin kalau misalkan loyonya itu dibandingin sama bis starter yang suara kasar, mungkin ya memang kan kalau suara bis starter 2016 itu tenaganya enak lur, dipakai nanjakan turunan berat badan 80 km bawa 2 orang itu juga masih enak. Nah gue pengen tahu kalian misalkan enaknya pakai apa, apakah pakai Vario 125 atau ada yang lain kah dari merek Yamaha.
dia rekomendasinya yang bahan bakarnya irit, terus bandel, perawatannya mudah gitu loh. Kalau Beat Karbu, aduh, Mamang kayaknya kalau misalkan dipakai buat ngojol berat lur. Mamang hitung-hitung untuk bahan bakarnya itu 1 liternya itu 17 km per jam, 17 km per liter, sorry ya, 17 km per liter untuk Beat Karbu yang kepunyaan Mamang. Sekernya 51 porting polis harian. Emang sih dari tenaga gitunya gak ada kendala, cuma kendalanya itu kan karena Mamang beli motor second, jadi banyak PR-nya lur. Dari gearbox, terus tuh rumah lorer, terus tuh paku dari karbu, sekarang dari puli berakang. Anjir, 3 tahun juga udah habis, 3 bulan juga, baru 2 bulan udah habis 2 jutaan lur, sama ngisi pajak dan lain-lain. Nanti kalau misalkan udah di pom bensinnya, karena durasinya nanti akan panjang, kalau misalkan ngantrinya di Pertalit, maka Mamang akan diisi yang pertama biar gak terlalu ngantri lur. Yang Pertalit itu ngantrinya gelo anjir, sampai 10 menit 15 menit pasti itu. Kalau misalkan sekarang siang-siang ngantri, kecuali kalau misalkan jam 12 ya paling ngantri cuma 3 orang. Brake-nya itu udah 2 lur, depan belakang. Karena untuk pengeremannya lebih maksimal. Kalau misalkan buat ganti kebutuhan untuk ojek lur, kalau ada rezeki itu juga. Tapi kalau misalkan Aerox itu nggak ada space untuk
naro-naro barangnya. Kalau misalkan bawa koper kayak gitu kurang Lur. Menurut Mama enakan yang kayak Lexi, terus tuh Prigo. Pokoknya ada space lah antara si setang sama si joknya itu. Au. Sekarang udah 14 kilometer Lur. Ngeri, anjay. Ngeri. Ada ngeri-ngeri sedap nyalurnya. Aduh. Mengarahnya
Tanjung Sari. Untuk kilometernya udah 19,3 tripnya. Nyampe juga di depan pom bensin yang kita tuju ya, karena di sini dekat rumah Mamang, jadi Mamang isinya di sini lur. Biasanya sih Mamang di pasar. Ini pertalit gak terlalu ngantri lur, kita isi pertalit aja nya. Tuh. Lumayan gak terlalu parah ngantrinya juga lur. Dan tuh kilometernya 21. Kilometer 21. Bensin masih full. Sudah di lokasi pom bensin Tanjung Sari Ciromed. Isi berapa nih lur nih? Oke, kita coba aja apakah isi 8.000, 10.000 ataukah 20.000 lur. Kita lihat aja ya. Let's go brother.
Semoga aja kameranya terekam dengan baik ya di sini. Biar ngeliat. Kan kalau misalkan pakai kamera HP yang beginiin gak enak, Lur. Soalnya di sana ada keterangan tuh. Jangan memoto ataupun jangan menggunakan HP. Ngeri. Bismillahirrahmanirrahim kalau misalnya. Sebenarnya Budi. Pak. Tadi lagi. Kapan? Berapa? Berapa nih? 8.000-an gini emang di Sumedang teh. Isi full. Memang. Oke Lur, jadi tadi isi full tank 8.000 nya dari Sumedang. Jadi untuk 1 liternya bisa dihitung ya, hanya bahkan sekarang jadi full Lur. Sama aja sih, bentar ya, sama aja tuh segini hijau. 10.000 Lur, 8.000. Jadi tadi ini 20, jadi 1 liter ya kisaran 20 liter, 30 lah. Jadi Mamang simpulkan itu 30 liter, 30 kilometer per liter.
udah diisi full lur. Sekarang dari pom bensin Tanjung Sari Mamang udah isi full nih. Bentar. Oke. Tuh ya. Untuk tripnya yang 21,5 bensin full isi 8.000 dari Sumedang, irit lah ya segitu mah. Injeksi apalagi ini 150 kupling lagi. Guys, thank you. Segitu dulu video Mamang hari ini. Bye. Let's go pulang ke rumah lur. Yuhu. 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 Ya bisa disimpulkan lah ya lur ya. Jadi memang injeksi itu seirit itu lur. Jadi kalau misalkan kalian pakai ngojek ya, kalau misalkan gas Supra karbu gitunya, Supra yang Supra bapak itu irit juga lur. Atau enggak Supra yang lebih irit lagi, Supra injeksi. Wah, itu full irit. Nyampe 60 kilometer per liter kayaknya itu. Tapi ya memang nggak bisa buktikan gitu ya, itu cuma ngarang memang aja lah. Nggak tahu kalau misalkan di motor kalian itu berapa. Yang Supra injeksi tentunya ya lur. Oke lur, jadi gitu dulu mungkin video Mamang kita kali ini ya. Karena Mamang ini sudah dekat sampai rumah. Sekian ya. Doakan Mamang agar bisa beli motor matic injeksi. Tulis guys di apa motor maticnya, apakah Lexi, Frigo, Speed ataukah Vario. Tapi Mamang kalau misalkan ada rezeki pengen Vario yang Gen 2 itu ya 125 idam tuh. Kayaknya betah pakai ngojek juga lur. Apalagi motor baru pakai ngojek. Wah. Walaupun rusaknya tapi setidaknya bisa irit bahan bakar, irit pemikiran juga ya, nggak banyak yang diservis gitu lur. Bye.